Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bagian yang kedua. Itu yang pertama, kita akan memilih media di media library. Jadi dari Wondershare Filmora, dari ikan ini kita akan pilih, kita klik. Kemudian ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian open. Jadi sekarang bahan-bahan sudah berada di tempat ini ya. Kemudian untuk memilih kita bisa klik ini ya. Ini untuk memilih satu. Kalau memilih lebih dari satu, maka kita bisa klik, kemudian kita tekan tombol kontrol ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita bahannya banyak, kita juga bisa menggunakan fasilitas search untuk mencari, misalkan logo. Ya, demikian yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kita akan menghapus media ini dari library. Misalkan ini, itu kita klik, kemudian del, kemudian kita pilih yes. Kemudian jadi walaupun di sini sudah hilang, namun file aslinya masih tetap berada di tempatnya. Kita akan menambahkan video ke dalam timeline. Cara pertama yaitu kita menarik ini dari media ke dalam timeline. Kemudian cara yang lain bisa juga kita klik kanan, kemudian insert. Jadi akan muncul di sini ya. Atau bisa juga ini kita pilih override, berarti akan menumpuk ya. Jadi misalkan kita pilih override, maka akan menumpuk di sini. Kemudian bisa juga dengan add the new track, berarti ini akan berada di track paling akhir. Ketika timeline ini kita kunci, ya, maka ini tidak bisa kita gerakkan. Jadi sehingga yang bisa digerakkan itu adalah ini. Ketika ingin digerakkan maka kuncinya kita buka. Ya, demikian. Untuk yang kedua yaitu menambah video ke dalam timeline. Yang ketiga, kita akan mengakses sampel color dari sampel video, yaitu dari menu media. Jadi kita pilih sampel color, misalkan kita pilih warna ini, kemudian kita tarik. Kemudian kita juga bisa memilih sampel video, kita pilih, kemudian kita tarik ke sini. Kelima, kita akan menghapus video atau klip dari timeline. Yaitu caranya yang pertama kita klik, kemudian kita bisa pilih tombol delete ini. Atau bisa juga dari yang akan kita hapus, kita klik, kemudian kita pilih delete. Kemudian ada cara lain, jadi agar ketika kita menghapus tidak tidak meninggalkan celah, maka kita pilih ripple delete. Langkah yang keenam, kita akan memotong video. Dari video ini kita klik kanan, maka ketika kita pilih trim start to playhead, berarti kita akan hapus di bagian awal. Kemudian kalau kita pilih lagi ya, klik kanan, misalkan klik kanan, jadi ini tempat memotongnya ya. Jadi ketika kita pilih trim end, maka
bagian akhir yang akan dipotong. Yang ketujuh, kita akan memisahkan video. Jadi misalkan playhead kita taruh di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih split. Jadi ini akan terpisah. Misalkan di sini kita akan potong split. Delapan, memutar video. Caranya kita double klik, kemudian kita pilih transform, kemudian ini kita bisa geser, kita bisa putar, atau kita bisa memasukkan angka di sini. Kemudian kalau sudah, kita oke. Atau kalau belum, kita bisa juga reset kembali ke semula. Misalkan kita putar 90 derajat, bisa juga dengan klik kanan, kemudian kita pilih rotate 90 derajat. Kemudian kalau kita kembalikan, rotate 90 cjw. Langkah yang ke-9, kita akan memangkas klik video. Dari timeline kita klik kanan, kemudian kita pilih crop and zoom. Jadi akan muncul gambar seperti ini. Kemudian rasionya kita bisa pilih, misalkan 4:3. Kemudian ini kita geser. Kemudian kalau tidak jadi, kita bisa reset. Kalau kita jadi, maka kita pilih oke. 10, menggabungkan video. Misalkan ini ada 3 video akan kita gabungkan menjadi satu, maka kita pilih dari menu export, kemudian kita pilih create video, kemudian kita ekspor sesuai dengan format yang kita inginkan. Ke-11, copy dan paste video. Misalkan ini kita akan copy, klik kanan, copy, kemudian kita akan paste di sini. Klik kanan, paste. Mengatur kualitas video, caranya kita double klik, kemudian kita pilih color. Jadi kita bisa melihat hasilnya langsung dari gambarnya ya. Jadi misalkan kontras akan langsung terlihat, kemudian saturation, brightness akan langsung nampak nih ya. Kemudian jadi ini kita bisa atur langsung, bisa dilihat hasilnya. Atau kita juga bisa menggunakan menu advance. Di sini sudah ada pilihan, jadi akan menyesuaikan dengan warna-warna ini. Kemudian kalau sudah, kita pilih oke. Untuk mengubah kecepatan video, kita pilih klik kanan, kemudian speed duration. Jadi ini adalah kecepatannya asli ya, 1 kali. Kalau misalkan kita pengen mengecilkan lambatnya 0,01/100-nya, atau kita mempercepatnya 100 kali. Jadi waktunya akan lebih cepat. Kemudian kita pilih oke. Cara membuat video mundur, maka kita klik kanan, kita pilih speed and duration, kemudian kita pilih reserve speed, kemudian oke. Atau bisa juga kita pilih dari menu ini speed, kemudian ini kita perlambat berapa kali, setengah kali, 0,25 kali, atau kita percepat sampai 100 kali.
Untuk membuat frame beku, kita pilih framenya, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih fresh. Kita coba jalankan, hasilnya akan seperti ini, seolah-olah berhenti. Kita lihat fresh ya. Kemudian jalan lagi. Untuk memperbesar dan memperkecil timeline, kita bisa lihat dari menu ini. Jadi kita klik minus akan mengecil, kemudian plus akan memperbesar. Atau bisa juga dengan cara mendrag seperti ini. Cara yang ketiga yaitu dengan menu kontrol, kemudian kita pilih plus atau kontrol minus. Untuk mengubah ukuran skala dan rotasi, kita klik kanan, kita pilih show property. Kemudian ini skalanya 100%, kita bisa kecilkan atau kita bisa perbesar. Kemudian kita juga bisa memutarnya. Kemudian kalau udah kita pilih OK. Untuk membuat watermark, misalkan logo IG, kemudian kita klik kanan show property, kemudian skalanya misalkan segini, kemudian kita posisinya kita tarik ke kiri kanan, kemudian ini ke atas misalkan di sini ukurannya lebih kecil. Kemudian kalau sudah kita OK kan. Untuk mengubah kualitas playback untuk meringankan editing, maka kita bisa pilihnya. Jadi ini resolusinya ini full, kemudian resolusinya setengahnya, atau 1/8 atau 1/16. Demikian tugas yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.